Halo pecinta Bravos di mana saja Anda berada, kita jumpa lagi dalam webinar. Kali ini diselenggarakan oleh Gerakan Anti Korupsi Lintas Perguruan Tinggi. Baru kali ini saya menyaksikan sebuah webinar dengan judul yang sangat panjang dan mungkin bisa masuk rekor muri. Judulnya adalah Perpanjangan Masa Jabatan atau Penundaan Pemilu, Jaminan Stabilitas Ekonomi dan Politik, atau korupsi konstitusi pembawa malapetaka negeri. Para pembicara dalam program ini semua menolak perpanjangan masa jabatan ataupun penundaan pemilu. Konstitusi yang ada harus dipatuhi menurut mereka, karena kalau tidak ini akan membawa dampak sangat buruk bagi Indonesia. Zainal Arifin Mokhtar, guru besar hukum dari Universitas Gadjah Mada, mengungkapkan bahwa memperpanjang masa jabatan presiden atau menunda pemilu berdasarkan dekret itu tidak memiliki landasan hukum yang kuat dan ini tidak boleh terjadi. Dan dia juga melihat adanya kecenderungan pemilihan presiden dilakukan oleh MPR dan ini akibatnya orang yang tidak populer pun bisa menjadi presiden karena memiliki lobby yang kuat pada anggota MPR, yang tentu saja semua ini pada akhirnya ditentukan oleh hasil kompromi para ketua parpol. Bravos, your digital radio station. Jadi kalau ditanya soal bagaimana skenario ketatanegaraan penundaan pemilu, pasti ada dua jalur utama. Ya. Jalur pertama tentu saja adalah jalur konstitusi, perubahan konstitusi. Yang kedua adalah jalur non perubahan konstitusi. Kalau jalur perubahan non konstitusi rasanya harusnya kita coret sekarang, ya harusnya kita coret. Kenapa kita coret? Karena harusnya tidak mungkin bisa dilakukan penundaan dengan jalur non konstitusi. Nah ada banyak argumentasi untuk bisa dipakai. Satu misalnya kalau mau menggunakan model yang sempat ditulis oleh Prof. Yusril soal dekret, saya setuju ya dekret itu bukan sebagai sebuah sumber hukum formil. Dia lebih sumber hukum yang bernuansa politis. Makanya kenapa biasanya yang namanya dekret itu sifatnya adalah post factum. Ya, post factum itu maksudnya setelah dekret dikeluarkan, baru bisa ketahuan dekret itu benar atau tidak. Nah, saya termasuk yang mengatakan dekret itu tidak boleh lagi diulangi dalam konsep kita. Kalau keadaan darurat pun, Presiden bisa mengeluarkan undang-undang cepat yang kita sebut dengan Perpu. Ya, jadi tidak ada alasan untuk mengeluarkan baju dekret. Lagi pula harus kita ingat, Gus Dur dijatuhkan bukan karena kasus Bulog Gate, Brunei Gate, tapi dijatuhkan karena kasus maklumat Presiden atau semacam dekret yang dia keluarkan pada tanggal 22 Juli saat itu. Jadi dekret atau pilihan non konstitusi menurut saya pilihan yang harus dihilangkan. Nah, terus ada kemudian yang mencoba menggoda secara historis kan, dengan mengatakan lah bisa saja toh dilakukan perubahan dulu tanpa mengubah undang-undang dasar, dilakukan Presiden Soeharto dari tahun 68 dia tunda ke tahun 71 dan Presiden Soeharto menunda lagi dari tahun 76 menjadi 77. Nah, ini pun menurut saya secara historik sedikit agak sesat. Ya. Kenapa? Karena kenapa dulu kita relatif lebih mudah menunda pemilu? Ada dua alasan historisnya. Yang pertama karena dulu kita menganut konsep supremasi institusi. Dulu supremasi institusi. Ya, makanya pasal 1 Undang-Undang Dasar kita itu mengatakan kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Itu yang disebut dengan supremasi institusi. Sepanjang MPR menginginkan, sepanjang MPR merestui, relatif mudah untuk melakukan apapun. Ya, apalagi postur MPR itu memang adalah lembaga tertinggi negara. Jadi kalau dia mau nunda, dia putuskan menunda atau dia putuskan apapun relatif mudah. Karena dia lembaga tertinggi, yang lainnya pada ngikut. Nah, yang kedua, kalau kita ingat kasus dulu kenapa kemudian terjadi penundaan tanpa perubahan undang-undang dasar, ya karena
penyelenggara pemilu itu sendiri adalah pemerintah. Berbeda dengan Undang-Undang Dasar sekarang yang mengatakan penyelenggara pemilu itu adalah KPU. Jadi dulu karena penanggung jawabnya adalah pemerintah dan pemberi restu supremasinya itu adalah MPR, relatif mudah menundanya. Walaupun menggunakan alasan yang relatif sama. 68 ke 71 itu menggunakan alasan kondisi ekonomi. Ya. Walaupun kondisi ekonomi itu memang faktual, tetapi kalau alasan politiknya sebenarnya adalah karena Soeharto masih sedikit khawatir dengan kekuatan pro Soekarno, khususnya PKI dan kaum nasionalis, ya, nasionalis terbatas gitu, ya bisa jadi PNI. Nah, tapi maksud saya adalah ada ketakutan Soeharto terhadap itu, karena proses pembersihan anggota PKI kan belum tuntas ya, dimulai tahun 66 sampai 67. 68 dia masih khawatir belum tuntas. Nah, ini banyak yang tidak diketahui orang dengan mengatakan pemilu 55 langsung ke pemilu tahun 71 sebenarnya itu agak keliru. Karena antara 55 sampai 71 itu ada beberapa kali pemilu. Khususnya tahun 56, 57, 58. Walaupun itu adalah pemilu-pemilu yang bersifat lokal, pemilu provinsi. Dan kalau kita baca beberapa literatur soal pemilu pada tahun-tahun itu, khususnya 56, 57, 58, memang konstelasi kepartaian itu menguatkan PKI. Karena PKI itu berhasil cukup banyak menyapu bersih kemenangan di pemilu-pemilu lokal itu, pemilu-pemilu provinsi di berbagai negara, di berbagai provinsi itu, khususnya di Jawa dan beberapa daerah luar. Nah, jadi Soeharto menggunakan alasan itu ya untuk kemudian menunda pemilu dari 68 menjadi 71. Nah, disitulah kita tahu bahwa Ali Murtopo mulai menyusun potret ya, penyederhanaan partai menjadi 3 partai, walaupun belum diterapkan tahun 71, tapi akhirnya kemudian diterapkan tahun 77 ketika terjadi fusi partai menjadi 3. Nah, apa yang saya mau bilang sebenarnya ide-ide non konstitusional itu ide-ide tanpa perubahan konstitusi itu ide-ide yang sudah tidak mungkin ada. Ya, jadi kalau ada ide orang yang mengatakan kita tunda undang-undang, kita tunda pemilu tanpa perlu mengubah undang-undang dasar, menurut saya kita harus tolak ide itu. Karena memang tidak ditemukan lagi penjelasan logis, rasional yang bisa mengatakan itu. Nah, yang kedua, kalau masuk ke rezim penundaan pemilu dengan perubahan undang-undang dasar, ini ada 3 kemungkinan. Nah, ini ada 3 skenario besar. Yang pertama, yaitu cara langsung perubahan undang-undang dasar dengan menggunakan alasan-alasan pembenar. Ya, misalnya kondisi ekonomi tidak bisa, popularitas atau suara rakyat tinggi sekali, biaya pemilu besar, kesinambungan kerjanya penting, makanya atas alasan itu diubahlah undang-undang dasar. Nah, ini kalau cara ini yang dipakai relatif rapuh. Ya, relatif rapuh, karena mudah sekali kita bantah. Misalnya popularitas atau suara rakyat, ini alasan yang tidak mungkin bisa diterima. Ya, kenapa? Karena popularitas atau suara rakyat itu sebenarnya tidak ada 2 peta yang berbeda antara popularitas tingkat kepuasan Jokowi dengan dukungan untuk perpanjangan atau penundaan. 2 data yang berbeda. Ada 3 survei besar ya, yang cukup terkenal dan cukup kredibel, Indikator, LSI, dan Kompas itu membahasakannya secara berbeda. Walaupun di 3 survei ini, Indikator, lalu LSI, dan Kompas menaruh popularitas Jokowi di sekitaran 70%, tetapi sebaliknya, kalau mau menunda pemilu, itu tidak. Ya, mereka menghendaki 2024 tetap ada pemilu dan tingkatnya juga tinggi.
Bahkan kalau kita mau pakai logika ini menurut saya menarik untuk ditarik ke arah dukungan partai. Di salah satu survei itu, surveinya Indikator bahkan, dia petakan ya pemilih partai. Jadi 3 partai yang menghendaki ditundanya pemilu, yaitu Golkar, PAN, dan PKB, itu dalam survei itu, khususnya untuk simpatisan mereka aja menolak yang namanya isu penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan. Tetap menghendaki ada pemilu di tahun 2024. Artinya apa? Ada banyak sekali yang bisa kita bahas di sini. Artinya kita bilang, ya kalaupun Jokowi populer karena memang angkanya tinggi sekali ya di bulan-bulan Desember, Januari, Februari itu tinggi sekali. Tapi mungkin sekarang kalau ada survei itu akan menurun karena kasus minyak, ya kasus minyak goreng dan lain sebagainya. Saya nggak tahu ya, tapi bisa jadi menurun. Tetapi kalau itu tidak berbanding lurus dengan keinginan untuk melanjutkan Jokowi. Bahkan di partai-partai yang menghendaki itu ditunda. Nah, yang kedua tentu saja pertanyaannya soal ketua-ketua partai ini menyuarakan siapa? Ya, kalau di sisi internal partainya saja itu tidak menyetujui itu. Makanya angka 110 juta nanti biarkan diperdebatkan. Kondisi ekonomi juga nggak berubah banyak. Ya, karena kondisi ekonomi kita sekarang malah melangkah ke arah pemulihan ekonomi yang cukup baik. Kita termasuk negara yang dipuji di Asia Tenggara. Kita termasuk negara yang cukup baik pemulihan ekonominya. Kalau tiba-tiba mengatakan tidak karena kondisi ekonomi ditunda pemilu, itu kayaknya nggak masuk di akal deh. Begitu juga kalau mengatakan bahwa pemilu terlalu berbiaya besar dan itu bisa menekan publik. Beberapa riset itu mengatakan pemilu itu malah memicu pergerakan ekonomi di tingkat masyarakat, di tingkat basis. Ya kan? Saya mengutip Mas Burhan yang mengatakan bahwa biaya pemilu itu selalu memicu menguatkan yang namanya daya beli masyarakat sebenarnya. Karena praktis, misalnya ya, kalau biaya pemilu tahun ini KPU mintanya 80-an, walaupun kira-kira sampai 76 triliun katanya, itu lebih dari 2/3 itu akan balik ke masyarakat dalam bentuk belanja. Jadi belanja belanja barang, pengadaan, banyak sekali. Jadi itu akan kembali ke masyarakat sebenarnya. Jadi tidak ada alasan mengatakan biaya tinggi itu akan membuat masyarakat tidak berdaya. Belum lagi kalau kita lihat pemilu itu membuat dana belanja masyarakat itu kan menjadi tinggi. Orang beli baju kos, orang beli ini, ekonomi akan bergerak relatif menarik akibat ekonomi, akibat pemilu. Ini kesinambungan kerja juga tidak membutuhkan perubahan undang-undang dasar. Karena kalau kesinambungan kerja, saya termasuk yang mengatakan cukup dengan mengubah Undang-Undang 17/2007 soal pembangunan rencana pembangunan jangka panjang. Ya, jadi, nah itu yang pertama. Nah yang kedua, agenda yang kedua itu kemudian ini. Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman sekalian harus ingat, ada 2 agenda yang sekarang sedang terpisah dan sekarang sedang dibicarakan orang. Walaupun orang banyak bicara di penundaannya. Yaitu apa? Penundaan pemilu dan isu amandemen. Dan ini 2 peta yang berbeda. Kalau di penundaan pemilu, itu relatif cuma 3 partai memang yang melakukan, yang mendorong. Ya. Beberapa partai sudah menyatakan menolak, kayaknya Nasdem dan PDIP, yang lainnya masih malu-malu. Ya kan? Nah, tetapi kalau di amandemen, hampir semuanya aklamasi bahwa setuju amandemen dilakukan. Jadi 2 peta yang berbeda nih. Nah, dan 2 peta yang berbeda ini menurut saya sangat berhati-hati karena bisa bertemu di tengah. Mohon maaf, Ibu dan Bapak sekalian ya, khususnya teman-teman yang barangkali ada bau-bau partainya. Saya orang yang tidak pernah bisa percaya partai punya posisi ideologis untuk menolak yang beginian. Saya khawatir itu hanya karena istilah teman saya itu currency. Ya, nilai tukarnya belum ketemu aja. Sehingga
karena currency-nya belum ketemu, jadi kelihatannya ada penolakan. Nah, yang paling kita khawatirkan agenda perpanjangan dan agenda amandemen itu ketemu di tengah. Dan itu banyak bahayanya. Bisa ketemu banyak, bisa ketemu di PPHN, ya, bisa ketemu di PPHN, dan kalau ketemu di PPHN, itu di ujungnya bisa mengubah pertanggungjawaban presiden kembali ke MPR, dan artinya MPR kembali yang memilih presiden. Ini bukan isapan jempol ya, saya udah tulis di Kompas 2 kali, tahun 2000 dan 2001 seingat saya. Saya Apalanza amandemen, ya, saya tulis itu. Saya sudah mengatakan bahwa yang paling bahaya dari skenario amandemen itu dengan menghadirkan PPHN atau menghadirkan konsep macam GBHN, maka di ujungnya nanti adalah pemilihan kembali ke parlemen, kembali ke MPR. Dan ini kita tidak karena ketua MPR sendiri kembali menyuarakan ini dalam sebuah diskusi, dan itu dikutip begitu banyak media yang mengatakan bahwa ya kita bisa mempertimbangkan hingga kembali pemilihan presiden itu adanya di MPR. Nah, dan menurut saya kalau pemilihannya itu balik ke MPR, itulah currency yang sangat mungkin dijadikan alat tukar. Saya nggak akan menunjuk partainya, tapi Anda kira-kira saja lah, siapa kandidat di Republik ini yang popularitasnya rendah, tetapi kalau dia dipilih di MPR, kemungkinan besar dia bisa terpilih. Tapi kalau dipilih langsung secara publik, kemungkinan sangat kecil untuk terpilih. Silahkan Anda tebak-tebak sendiri lah kira-kira. Tapi itu yang saya bilang tadi. Nah, agenda kedua akan masuk melalui agenda ketatanegaraan biasa. Karena MPR juga sedang rajin, dan bahayanya MPR rajin ini karena bukan hanya sekedar DPD 575 anggota DPD, tapi 134 anggota DPD, 575 anggota DPR, tapi 136 anggota DPR, anggota DPD sendiri itu kelihatannya masih suara yang sama untuk melakukan amandemen. Kita belum tahu bagaimana perubahan sikap DPD. Nah, ini juga sama mengkhawatirkannya dengan yang pertama, karena bisa ketemu. Apalagi kalau misalnya ada janji sekarang perpanjangan, nanti berikutnya pemilihan balik ke MPR. Itu menyenangkan sekali bagi beberapa partai yang mustahil sebenarnya terpilih melalui sebuah proses pemilihan langsung. Dan kalau balik ke MPR, itu sangat menyenangkan buat partai, karena mereka tidak perlu kerja banyak, tapi setorannya akan jauh menjadi lebih besar kemungkinannya. Saya mengatakan begini, yang mungkin adalah diciptakan kondisi objektif rasional, sehingga mau tidak mau Undang-Undang Dasar harus diubah. Misalnya, ketika begini, KPU yang tiba-tiba angkat tangan, dan dia mengatakan tidak akan melanjutkan tahapan kepemiluan. Dengan seketika kita mengalami kerepotan, ya, karena jadwal pemilu itu adalah jadwal yang ketat. Satu jadwal ketunda itu sangat mungkin mempengaruhi ke belakang. Kalau teman-teman ingat ya, walaupun pihak istana sudah bilang lah presiden sepakat kok tanggal 20, iya, tapi yang disepakati itu baru tanggal pungut hitung. Satu tahapan pungut hitung. Pungut hitungnya itu adalah tanggal 14 Februari 2024. Nah, menurut Undang-Undang Pemilu, dari tahap pungut hitung itu akan mundur selama 20 bulan. Ya, kick off-nya mundur 20 bulan. Berarti sekitar 14 Juni tahun ini kick off-nya sudah harus dilakukan. Mari kita periksa lagi kesiapannya. Pelantikan anggota KPU itu akan terjadi di 12 April. Kenapa 12 April? Ya memang karena anggota KPU-nya kan habis kira-kira tanggal 11 atau 12 April itu. Ya, pelantikan kira-kira 12 April, itu sudah masuk bulan Ramadan. Bisa jadi ya ada banyak kerja yang harus dikebut dalam 2 bulan itu untuk siap kick off di tanggal 14 Juni 2022. Seberapa yakin kita wallahu alam. Ya. Tapi kick off-nya itu sudah harus siap di 2022, Juni 2022.
Padahal baru dilantik di 12 April 2022. Padahal ada banyak sekali tahapan itu belum disepakati, tahapan mundurnya lengkap, ya. PKPU-nya belum dibuat. Karena tahapan itu kan harus dibuat aturannya. Pendaftaran partai harus ada aturannya. Ada PKPU tahapannya itu belum ada. Belum lagi anggaran. Anggaran ini perdebatannya akan alot. KPU meminta 80, kemudian turun menjadi 76. 2019 itu anggarannya sekitar 28. Nah, isu ini akan membesar seiring dengan apa? Belum lagi kalau terjadi kebutuhan untuk mengisi jabatan-jabatan kepala daerah. Karena kepala daerahnya akan sementara semua kan? Kepala daerahnya akan sementara semua nih. Ya. Khusus yang berhenti, kepala daerah yang berhenti di tahun 2022 dan awal 2023 itu pasti penyelenggara atau pejabat sementaranya itu udah panjang sekali tuh. Kalau kita lihat undang-undang pemilu mengatakan bahwa perpanjangan atau PJS itu sebenarnya hanya bisa sekitar 2 tahun. Nggak boleh lebih dari 2 tahun. Karena pejabat sementara itu menjabat sementara 1 tahun, lalu dapat diperpanjang 1 tahun lagi dengan nama yang sama atau diganti. Artinya cuma 2 tahun. Dan itu berarti panjang sekali nih. Nanti orang-orang akan masuk, ya. Orang-orang kemudian akan masuk, banyak sekali orang yang masuk akan menjadi pejabat sementara. Nah, ini yang saya bilang, kalau kemudian KPU-nya yang menyerah, misalnya mengatakan anggarannya ya tidak disepakati, lalu kemudian PKPU-nya tidak siap, dengan seketika tercipta kondisi objektif, rasional, konstitusional untuk menunda pemilu. Nah, itu menjadi berbahaya sekali. Akhir hanya sekedar mengunci pertanyaan soal teroris konstitusi, ini yang saya ingin bilang bahwa cara-cara mereka merancang perubahan amandemen, baik dengan membuat alasan tidak masuk di akal seakan-akan masuk di akal, atau menumpang pada agenda ketatanegaraan perubahan undang-undang dasar yang memang sedang banyak dibicarakan oleh MPR, dan ini hati-hati loh, banyak intelektual kelas kambing yang siap menyokong ya kemungkinan untuk mendorong perubahan undang-undang dasar. Dan yang ketiga, atau kemudian menciptakan kondisi, saya ingin mengatakan pihak-pihak ini orang yang berpikirnya itu hanya meneror konstitusi dan menakut-nakuti dengan power yang dia miliki. Kalau kita bicara teroris kan begitu kan, menebarkan ketakutan, menebarkan tekanan, itu menggunakan power yang dia punya. Saya pikir penting untuk kita mengatakan secara naming and shaming bahwa orang-orang seperti ini apa bedanya kemudian dengan teroris, ya, yang kemudian menggunakan terornya untuk menunda pemilu. Bravos, your digital radio station.